Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra. Saya mahasiswi Pascasarjana jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan NIM 211223079. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Diksi, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tapi, diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain sebagainya. Pemilihan diksi yang tidak tepat bisa menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak akan tersampaikan. Selanjutnya, fungsi diksi. Fungsi diksi dalam menyusun kalimat adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Keempat, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat. Yang kelima, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka, sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca ataupun pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Yang pertama, ada macam-macam diksi berdasarkan maknanya. 1. Makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini contoh diksi bermakna denotatif. Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, ada makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Selanjutnya, macam-macam diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik berlawanan dengan turun, besar berlawanan dengan kecil, banyak berlawanan dengan sedikit, tinggi berlawanan dengan rendah, dan gelap berlawanan dengan terang. Yang kedua ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalannya sama. Yang ketiga ada homopon. Homopon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun
lafalnya sama. Berikut contoh homopon. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Yang keempat ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contoh polisemi. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Dan yang terakhir ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain sebagainya. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.